Halo Delovers, balik lagi sama gua Kevik. Sorry nih, kehalang sama pagar. Oke, kali ini gua ada di daerah Fatmawati dan di tempatnya Koko Ayung. Ini pertama kalinya kita itu nge-review mobilnya, karyanya dari Koko Ayung. Halo Kok, apa kabar Kok? Baik dong. Gile, akhirnya nge-review juga mobil Koko Ayung nih. Oke, di belakang kita udah ada mobil CLS Hapego 350 ya Kok? Ya. Bisa Koko ceritain nggak Kok? Gimana sampai customer ini bisa datang ke Koko? Dan dibangunnya sistemnya apa Kok? Ya, kebenaran customer ini sih datangnya awal-awal ya mungkin masang simple lah, 3-way, yang nggak terlalu mahal gitu. Ya, ngetes-ngetes biasa. Tapi ya lambatnya waktu dia puas, dengan puas, kok tolong upgrade dong ke 4-way. Ayo bos, sikat terus. Nah, Berarti customer bukan sembarangan nih, berarti customer yang ngerti nih ya? ya, ini customer ngerti. Oh, customer ngerti. Ngerti. Oke. Ya, dia hobi juga. Kadang-kadang dia juga beli DAC, DAP gitu. Wah, Luar kelas biasa berat, juga. kelas berat, oke. Kelas ngerti lah. Kadang-kadang dia juga, ya sedikit dia beli earphone, headphone, dia suka ngetes dia orangnya, tes audio. Oh. Makanya kadang-kadang kalau mau nyeting dia harus punya rasa yang apa yang dia denger tuh dia harus puas. Wah, anjing. Kelas berat nih. Iya dong. Oke. Terus yang sistem yang terpasang kok? Sistem Kita mulai sekarang, dari depan dulu deh. Sistemnya kan 3-way. Oke. Udah kelihatan tuh. Kalau sistem depan nih aku pakai 4-way. Oh, oke, 4-way. Nah, super tweeternya aku pakai AMT Genetic mereknya. Oke. Nah, terus depannya itu spek 3-way-nya aku pakai merek Eton. Eton Jerman. Betul. Subwoofernya bagian belakang aku pakai JL Audio W3. Oke. Itu salah satu subwoofer favorit ya. Jadi berarti gue itu ada 3 sampai 4 subwoofer favorit sebenarnya. Nah, JL itu adalah salah satunya. Karena apa? Waktu itu awal pertama kali pasang audio udah kesemsem sama JL. Karena JL yang pertama kali itu gue lupa serinya apa, udah nggak keluar. Akhirnya robek gara-gara gue main airsoft pistol gue tuh jatuh, robek. Nah, pas robek, datang ke tempatnya waktu itu ke salah satu bengkel audio. Akhirnya dicabut, dipasang, nggak ada sak. Ini adanya W3 V2 nih, dia bilang gitu. Berapa duit waktu itu, harganya masih kejangkau banget ya sama kantong mahasiswa. Iya, Akhirnya dipasang, diganti, loh kok enak lah. Gue masih inget tuh, empuknya kayak gimana. Iya, betul. Bisa diajak empuk, bisa diajak keras. Betul, setuju. Itu dan kalau yang nggak bisa nyeting itu ngaco, bleber. Kalau yang nggak bisa nyeting pasti bleber. Nah, yang pertama itu scan speak. Oh iya. Scan speak 23W, 26W itu favorit. Sama satu lagi kalau Koko tahu Audition tapi yang 8 in. Oke, ya. Yang slim, itu yang baru Ya. tuh. Nah, itu juga kalau nggak bisa nyeting juga bleber juga gitu loh. Nah, oke kok, sorry kok jadi kemana-mana. Lanjut kok, yang bagian habis dari subwoofer dia pakai apa lagi nih kok? Oke, bagian lini prosesornya aku pakai Helix. Ini DSP Pro Ultimate. Wah, oke. Terus untuk RCA-nya perkabelannya kok? RCA-nya kebenaran mobil ini masih menggunakan RCA OG. Oke. Sama satu lagi RCA-nya lebih banyak OG lah RCA-nya. Terus sama tadi lihat di belakang juga dia ada pakai Cooper. Iya betul, Sikring Cooper. Aku pakai merek Keong Siput. Oke, udah lihat kan gambarnya kayak gimana kan? Nah, ini bagian bagasinya itu masih bisa dipergunakan ya kok ya? Betul. Dan ya untuk taruh stick golf lah, tas golf di dalam lah, bisa buat masih bisa dipergunakan. Jadi nggak disikat semuanya gitu loh. Betul. Oke. Jadi gaya OEM lah. Kelihatannya OEM, tapi gua ngeliat pilarnya juga serem. Gua kira 3-way, ternyata 4-way. Ya. Terus ada treatment khusus gak kok di mobil ini? Sebenarnya kalau mobil ini yang jadi kendala adalah getarannya sih ya. Oke. Bagian plafonnya. Sebenarnya ya dia ada tutupan sunroof. Tutupan sunroofnya mungkin nggak se-proper. Maksudnya bukan proper ya, nggak sekuat mobil-mobil lain ya. Ya, paling kendalanya di situ sih. Pintu-pintunya juga ya
mobil ini kan mobil kencang juga, mungkin ya bosnya juga mau agak sedikit berisik, jadi ya kita treatment dikit-dikit lah gitu. Sebenarnya pada intinya sih mobil harian kita ya nggak dibikin serigit-rigit kayak mobil kompetisi sih. Oke, ya udah. Itu di Audi Lovers. Dan pertanyaan terakhir kok. Habis berapa duit bangun ini? Ini Total bangun 180 lah. berapa hari kerja? Kurang lebih 2 minggu. Udah berikut setting semuanya. Ya. Oke, jadi Audi Lovers yang punya duit segitu, silakan datang ke Koayung. Oke, gak usah lama-lama, kita dengerin hasil audionya kayak apa di dalam. Yuk kita masuk. Oke. Ayo. Oke, Audi Lovers, sekarang kita udah di dalam mobil CLS Ya. Sapego. CS 350. 350. Oke. Kok, ini mobil ini pertama kali pas datang sama Koko, pilarnya ini sebenarnya Koko bongkar atau Koko bikin ulang atau asli dibantai? Aslinya. Aslinya dibantai. Betul. Karena sebenarnya kalau bikin ulang itu ada beberapa resiko sih sebenarnya. Oke. Ya pertama kita bikinnya lebih lama, kedua resiko kaca pecahnya lebih tinggi sih sebenarnya. Maksudnya kaca pecah? Kacanya bisa pecah nih pinggir-pinggirnya. Karena dia tuh nggak fleksibel pada saat ditarik. Kalau di low fiber tuh lebih kenceng. Ya pada umumnya nggak, beberapa mobil kan memang kayak contohnya mobil Innova, ada beberapa mobil yang gampang untuk dibeli gitu, murah nggak mahal sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bikin fiber kita bisa ngerjain, teman resiko pecahin kacanya itu lebih berbahaya. Oke, berarti treatment untuk mobil Eropa dan mobil Jepang ini kan ya nggak lebih mudah dicari spare partnya ketimbang sama ini ya, gitu ya. Dan ini juga umurnya juga udah cukup tua. Betul. Makanya jadi sedikit lebih ringkih. Betul loh. Mobil Eropa tuh sensitif banget. Kalau dibuka yang ada, kalau patah-patah yang ada jadi masalah. Oke. Dan asal tahu aja Audi Lovers kalau misalkan sebenarnya gue udah lama banget pengen, kok ada mobil nggak kok, ayolah kita review, kita masuk yuk gitu. Gue pengen denger nih, gue pengen ini. Dan jujur ini baru pertama kalinya. Pertama kalinya kita itu nge-review mobilnya mobil Koayung ya kok ya. Betul. Karena di belakang situ itu ada Mini Morris. Itu dari Mini Morrisnya, pokoknya udah ada Mini Morris dah. Gue bilang, kok gue mau dong mau Mini Morris. Ya belum jadi, dia bilang gitu. Terus udah dari berapa tahun yang lalu sih? Hampir mau 2 tahun ya? Nah itu dia, hampir 2 tahun gue minta. Akhirnya ya karena tokonya rame, bisa dilihat sendiri Audi Lovers kalau misalkan di Koayung itu selalu rame gitu loh. Ada pemasangan harian juga ada ya kok ya? Iya ada. Mulai start dari mana? Berapa kok? Wah kalau aku sih menerima apa adanya semua, maupun yang 3 juta, 2 juta juga terima. Nah jadi tetap aja Audi Lovers jangan jiper dulu gitu maksudnya. Jangan. Pas datang, waduh rame nih, enggak kayak gitu. Bisa dikonsultasikan dulu selera Audi Lovers itu seperti apa. Jadi jangan jiper dulu deh, waduh mobilnya pada bagus-bagus semua nih. Enggak juga kok. Jadi ya gimana pun juga customer adalah raja, bener kan kok? Setuju. Customer adalah raja. Jadi setuju. Audi Lovers itu selera lagunya apa dan budgetnya apa bisa dikondisikan ya kok. Betul. Jadi nggak serta-merta main, oh gue cuma main merek ini, oh gue mainnya merek itu. Nggak. Bisa dilihat di dalam tokonya Koayung, tempat konsultasinya itu cozy banget, nyaman banget, dan di situ ada banyak banget display barang-barangnya. Banyak banget, jadi Audi Lovers bisa mungkin di konsultasi sambil dikasih unjuk barangnya. Ini loh, ini barangnya gue, ini barangnya ini loh. Betul. Nah, oke kok. Sekarang di sistem yang 3-way ini, yang Eton ini, kenapa pilihannya jatuh kepada aluminium ini kok? Modelnya keren. Kedua kelihatannya spekernya makin mahal. Jadi mahal. Betul, makin mahal. Nih, ini ada pertanyaan lagi yang mungkin gua bertanya ini dari banyak orang deh, dari banyak installer gua nanya, dan setiap installer kan pasti ada punya ciri khasnya masing-masing dan ada apa yang namanya ya? Ada pemahaman masing-masing. Betul. Bedanya kok kalau misalkan lu pakai aluminium, pakai kayu, pakai apa lagi biasanya ya? Biasanya ada apa aja sih kok? Ada yang aluminium, ada yang Cooper gitu. Depannya Cooper atau semuanya Cooper? Ada yang semua Cooper, ada yang depan tuh Cooper. Anjing, harganya juga beda-beda itu. Pasti. Nah,
dari ketiga ini ada brass juga, ada kuningan nih kok ya. Betul. Nah, menurut Kokoh yang terbaik itu apa dan kenapa kok? Kalau menurut aku yang terbaik itu pertama speaker itu di posisinya harus rigid. Pertama, kedua volumenya harus benar-benar sama. Oke. Antara kanan dan kiri kalau sama kemungkinan kita nyeting lebih gampang dapat. Ya Oke. kalau misalkan dia mau depannya pakai aluminium, otomatis dia lebih rigid. Karena pakai Cooper itu lebih rigid. Cooper rigid. Lebih rigid, betul. Cooper itu lebih rigid daripada aluminium. Tetapi kalau ada juga yang pakai kayu jati, dia lebih nggak ringing gitu kalau bilang. Oh, kalau jati kan padat gitu lah. Pokoknya kayunya bukan kayu sembarangan aja, bukan Iya. sembarang kayu, bukan kayu. Pada dasarnya dia bikin pakai kayu jati itu supaya suaranya nggak ringing sih. Jadi kalau ringing itu ada beberapa frekuensi yang nimbul atau nongol gitu yang bikin tuh kita ada beberapa jurus ilmu audio itu ya dia nggak seneng EQ-nya terlalu banyak. Gitu. Gitu ya audio lovers penjelasannya. Nah, dan kalau misalkan audio lovers jeli dan lihat gitu ya, kan biasanya pakai ring ini, pakai dudukan ini, pakai mountingnya ini, itu kan kebanyakan terpisah. Betul. Nah, ini tweeternya sama midrange-nya itu kayak midrange-nya udah kena coak. Betul, setuju. Jadi makin deket, makin cepat ketemu, ya. Iya, bukan. Jadi sebenarnya kalau speaker kita terlalu jauh antara tweeter sama midrange ada sesuatu yang kita susah sih sebenarnya. Dari segi jarak time alignment-nya, jadi jaraknya ada jedahnya lebih sedikit, ada jedah. Tapi semakin kita dekat antara tweeter midrange, secara kita hitungan itu untuk secara time alignment, secara mesin maupun secara manual, kita tuh menganggap itu tuh hampir sama gitu. Oke. Terus pertanyaan lagi kok, di pintu ini kok ada ngelakuin treatment apa nggak selain peredam? Kalau mobil-mobil ini mungkin aku treatmentnya karena ini mobil customer ya istilah mobil harian yang bukan untuk kompetisi ya treatmentnya peredam aja. Oh, hanya peredam. Dan ringnya aluminium udah. Oke. Yaudah kok, kita kalau usah lama-lama kita dengerin hasil audionya di mobil CLS Sapego 350. Oke, 1, 2. About being someplace at some time. Well, hey, I don't really mind. 'Cause I could be on easy street, and I know that you got to take the bitter with the sweet. Yeah, I guess it gets to everyone. You think you're not having any fun, and you wonder what you're doing, playing the games that you play. Hey, well, it's true what they say. If you want to feel complete, don't you know that you got to take the bitter with the sweet. A friend of mine once told me, and I know he knows all about feeling down. He said, everything good in life you've got to pay for, but feeling good is what you're paving the way for. Hey, so don't let it get you down, my friend, though it seems the blues will never end. On this you can depend, they always do, and I can tell you that it's true. It's a feeling that can't be beat, and you've got to do it. You got to take the bitter with the sweet. I'm all smiles, darling, you'd be too. If you knew, darling, all of my smiles were for you. I'm all chills, darling, through and through.
but my cold hands, darling, warm to the touch of you. Rain hasn't fallen for days now, but rainbows are filling the skies. My heart must have painted those rainbows, shining before my eyes. Can't you tell that I'm in love, darling, deep and true, with guess who, darling, someone I'd die for, beg, steal, or lie for, eat humble pie for, someone to fly to the sun, moon, and sky for, someone to live for, to laugh with and cry for, and that someone is you. Panggungnya ini. sorry. Oke, panggungnya. Nggak tahu ketangkep apa enggak sama Zoom gue ini, sama Audio Lovers. Itu panggungnya ini kecil ya kok ya, dashboardnya ya. Betul, dashboardnya kecil. Dashboardnya kecil, makanya mungkin ya kok ya. Ditolong karena kok udah tahu panggungnya kecil, maka ditolong sama 4-way ini. Iya, betul. Biar atasnya itu wah. Iya, dan ambience-nya itu ini apa sih? Kok kayak di ruangan, dan dua lagu dia rekamnya di tempat yang berbeda. Betul. Yang pertama dan kedua itu di tempatnya berbeda, dan ambience-nya itu langsung berubah. Nah, yang tadi sebenarnya gue mau stopin, tangan gue udah begini nih, udah gitu ya. Tapi gue bilang belum klimaks, lu dengerin saksofonnya nggak? Banter di sebelah kan, bukan banter maksudnya. Posisinya itu nitik gitu loh. Nih anjir di kanan gitu loh. Ya moga aja ketangkep ya sama Audio Lovers soal di perekam gue ini. Tolong komentar di bawah hasil suaranya itu di mobil ini tuh seperti apa gitu loh. Tapi nanti dah, gue ada conclusionnya, gue mau nanya sama Koko Ayung gitu loh. Ini bener apa enggak nih? Gue ada sedikit yang ganjel, tapi gue mau nanya itu di belakang. Jadi sebelum itu kita dengerin lagu-lagu yang dipilih sama Koko Ayung dulu gitu ya. Nanti paling ada 1 atau 2 lagu dari gue. Oke kok, kita lanjut kok. It's quite a party on the street tonight, alive with music, alive with noise and light. Marisa, you've been in your room all day. Marisa, hear the fine mariachi play. How happy we could be if you'd come down and dance with me. There's a corner by the stairway wall. We can dance there and not move at all. Marisa, just put on that pink print dress. Marisa, how tightly our legs will press. You sit there like a stone, but I don't wanna dance alone. He really did a job on you. You dropped clear out of sight. You starved yourself in spite. Heartbreak is a game for two. Come play that game with me tonight.
Bisa aja carinya lagunya. Oke, itu yang tadi kedua, saxophone itu kan di sebelah kanan ya. Kalau yang ini, dia itu rada menjauh, rada di belakang, tapi gimana ya kok ya? Di tengah. Ada depth-nya ya. Depth. Betul. Ada depth-nya. Dan dia roomy. Iya. Ada room-nya ya. Jadi kelihatan tervisual gitu ya. Di bayangan gue tuh kok jadi gede, mewah gitu. Iya. Dan lebar. Panggungnya tertata, kan ada lebar tapi beleber-beleber. Ini enggak. Ini tetap tertata. Jadi gimana nih audio lovers? Tolong dong komentar di bawah. Karyanya Koko Ayung itu seperti apa settingannya? Cocok apa enggak nih gitu kan? Oke kok, kita ke lagu keempat cuma cowok, male. Dari tadi kita kan female semua kan? Kita cari. Oke, jadi audio lovers, gimana tuh suara male-nya? Yang ini basso ya? Betul. Jadi kalau basso itu kan terkenal sama suara Niwan gitu aja, rendahin cengkok masuknya itu loh. Betul. Itu apa ya namanya ya? Apa sih dia namanya? Kalau cengkok laki gimana ngomongnya? Bobotnya. Iya bobot suaranya. Bobot laki, bobot suara low laki itu kayak gimana? Tersampaikan apa enggak? Terhantarkan apa enggak tuh low-nya? Dan dia punya flute, alat tiup, dia ada dua macam yang berbeda. Yang terakhir itu flute, yang di tengahnya gua nggak tahu tuh suling apa gitu. Sama alat gitarnya. Posisinya itu kelihatan sama lu itu, gitar di sini, flute di sini, sulingnya atau itu di sini gitu loh. Gue mungkin aja salah, tapi yang tertata di sini itu terpisah, tertata rapi. Jadi lu bisa membayangkan kalau misalkan lu lagi nyetir, nyanyi di sini, lu bisa nikmatin kayak lu di depan itu kayak ada home-nya lu gitu loh, perangkat home-nya lu tuh lagi di depan gitu loh. Ada panggungnya. Ada panggungnya, depth-nya kebaca. Ini room-nya pas gitu, nggak bleber. Ya, lu bawa deh ke sini dah, lu kalau penasaran. Gimana sih lagu hasil audio Koko Ayung kayak gimana? Oke, kita akan dengerin dua. Yang ini salah satu mobil customer. Dan yang gue mau kasih tahu, gue mau nanya ke Koko. Gue yakin kok ini bukan style lu. Ini yang punya customer. Betul. Maunya customer. Betul. Ya, kalau aku nyeting sih ikutin customer. Customer adalah raja. Itu selera dia adalah yang nomor satu. Gitu. Itu dia. Jadi nggak boleh ego. Betul. Nggak boleh ego. Ego boleh kalau di kompetisi. Itu harus ego. Gua harus menang. Itu lain cerita. Ya. Lu jangan lihat Koko Ayung kalem-kalem begini. Kalau galak pasti. Itu gue yakin. Jadi menurut Koko Ayung, kalau misalkan customer itu raja, jadi maunya customer, gue harus jadiin deh. Iya dong. Gue harus puasin customer. Ya kalau nggak puasin customer, nggak mungkin segini banyak loh sampai ngantri sampai depan sono. Gue aja nggak dapet parkir ke sonoan.
Jauh, gue jalan kaki jauh. Jadi ini ramai nih ngantri ya, maksudnya gitu audio lovers. Jadi coba deh kalau yang penasaran, yang daerah Jakarta Selatan, ini kan daerah Fatmawati ya Pak ya. Betul. Silakan mampir ke sini, Gofar aja ke sini gitu loh. Dan Dimas aja juga ke sini gitu loh. Jadi audio lovers yang penasaran silakan konsultasi, nomor telepon itu ada di bawah, alamatnya ada di bawah, sosmednya juga ada di bawah. Silakan kontak, silakan kepoin. Ya konsultasi dulu dah yang tadi gue bilang kalau misalkan lu punya budget berapa, perangkatnya apa, silakan datang ke sini. Kok kita dengerin lagu terakhir, tapi gue minta lagu bass. Oke. Minta bass. Nggak semua lagu itu bikin audio lo bagus. Kalau lo nyetel lagu yang speednya makin cepet, beatnya makin cepet, itu lo bisa ngetes quality sound lo dari antara sambungan mid bass sama subwoofer. Lo butuh lagu yang kayak begini, baru lo bisa tahu mid bass sama sub lo kayak apa kerjanya. Gitu. Kalau lo lagu kenceng tapi lo nggak strukturnya nggak bagus, lo nggak bisa tahu tuh posisi subwoofer lu gimana, type dipnya gimana, control speednya gimana, itu lu butuh itu. Gitu. Ilmu tuh, ini buat thank you banget lo dikasih tahu lo. Maksudnya biasa kan gue yang berkomentar kan, tapi yang ini nggak menjelaskan itu seperti apa gitu kan. Cuma ini gue dapet ilmu nih, tekstur bassnya. Betul. Berarti dia itu nggak, ya pokoknya bisa ngerem lah. Dan Betul. dia tight semua ngisi di subwoofer itu. Dan tadi kan speednya begitu kan. Nah dia itu nggak gede, nggak kecil, energinya full gitu loh. Betul. Powernya boxnya juga kok kan cukup kasih ukur lah, nggak mungkin lebar kan. Nggak mungkin, ya harus dengan porsinya gitu loh. Betul, harus itu. Ya sebenarnya terkadang kalau orang masang audio, ya orang nggak mikirin lo mau bikin subwoofer itu bagus atau di bagian lini subwoofer lo mahalin atau kualitas power lo harus mahalin, subwoofer lo harus bagusin gitu. Terkadang mereka hanya bikin triangle, maksudnya di depan aja bagusin, mungkin power untuk speaker dibagusin, tapi di subwoofer nggak dibagusin gitu. Rata-rata aku rasain. Nggak semua, tapi rata-rata. Iya rata-rata, tapi nggak semua setuju. Sebenarnya itu salah. Subwoofer tuh harus bagus. Karena dia sound. Karena dia berhubungan mid bass sama mid range. Kualitinya di situ sebenarnya. Baru fundamental lo semua lengkap. Gimana audio lovers? Gigit gak? Gigit gak penjelasannya? Jadi kalau menurut kita ya kok ya, menurut kita subwoofer, bener gue setuju kalau misalkan subwoofer itu jangan dianggap sebelah mata. Bukan, subwoofer itu bukan hanya serta-merta cuma hanya gebuk gede gitu dong. Karena orang awam taunya, oh gue tambah subwoofer itu harus gede gitu loh. Low frekuensi atau bak bu itu namanya lo pasang subwoofer. Ternyata enggak. Karena subwoofer sendiri itu harus koheren sama mid bass. Dan gue juga baru tahu nih, harus juga koheren sama mid range. Yang gue tahu cuma itu sama ini doang. Sama-sama mid bass doang nih ya. Betul. Harus nyambung nih, harus jadi satu di sini. Ternyata juga ada peran mid range di sini. Jelas. Oke. Jelas banget. Karena sebenarnya subwoofer itu dia membawa beberapa frekuensi yang berhubungan sama mid range sama mid bass. Semakin subwoofer lo semakin bagus, stop and go-nya semakin bagus, quality lo semakin bagus, lo bikin satu sistem box lo, posisi subwoofer lo bagus, otomatis clarity depannya pasti lebih bagus lagi. Oh. Jangan ngeremehin subwoofer, percaya sama aku. Oke. Itu dia. Audio lovers gimana? Cocok gak kalau misalkan kehalusannya kok Ayung? Maksud gue penjelasannya kok Ayung gimana nih audio lovers? Jadi
cocok apa enggak, atau pengen coba atau pengen masang yang tinggal di daerah Jakarta Selatan atau sekitarnya, silakan mampir. Alamat nomor telepon semua ada di bawah. Jadi audio lovers, thank you. Dan Pak Kayung, thank you loh. Udah kasih kesempatan media audio untuk nge-review mobil Mercy ini gitu loh. Jarang-jarang kan, misalkan bisa denger mobil Eropa gitu loh. Dan audio lovers, silakan berkomentar di bawah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau misalkan audio lovers mau berkomentar, ingat kita berbeda pendapat, itu udah lumrah. Tapi untuk berkomentar, memberikan saran ataupun kritik juga ada kodenya lah, ada etikanya gitu loh. Jadi kita saling menjaga agar dunia audio mobil, bukan dunia audio mobil aja, ada semuanya, ada seluruhnya secara audio. Kita penyuka musik lah. Ayo kita barengan. Kita bangun industri audio ini semakin lama makin gede lagi. Jadi nggak segini-segini doang gitu loh. Kita harus berkembang. Mungkin nanti ada selera mobil itu pasti berubah gitu loh. Yang dulunya pengen nge-show sekarang jadinya pengen OEM itu kan makin lama makin berubah terus dan berkembang terus gitu loh. Jadi kalau misalkan ada ide-ide lain, kalau misalkan ada terobosan-terobosan lain, ya kita berusaha untuk mendeliver ke audio lovers semua. Itu audio lovers Payung, sekali lagi thank you. Thank you Udah kasih kesempatan media audio untuk review mobilnya. Dan audio lovers, thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you. Bye-bye.